Mayoritas di Indonesia masih banyak yang belum mengetahui bahwa ada beberapa agama yang mewajibkan untuk berpuasa. Kamu tahu agama apa saja yang mewajibkannya? Gue kan agama Islam. Di Islam ya wajib puasa di bulan Ramadan buat yang udah balik. Kalau agama lain kayaknya ada juga puasa, tapi gue nggak tahu ya diwajibkan apa enggak. Agama yang mewajibkan puasa. Aku sih taunya agama Islam doang. Agama yang mewajibkan untuk puasa itu adalah agama Islam. Tetapi ada juga agama lain yaitu Kristen. Soalnya aku pernah dengar teman aku kalau Kristen ada puasanya juga tapi nggak wajib atau nggak ada bulannya kayak kami, bulan Ramadan. Yahudi menyebutnya sebagai ta'anit. Mereka mempunyai 6 jenis puasa dan yang paling diwajibkan adalah 2, yaitu Yom Kippur dan juga Tisha B'Av. Yom Kippur adalah hari yang paling suci bagi orang Yahudi karena bagi mereka Yom Kippur adalah hari perdamaian. Durasi puasanya selama 25 jam dihitung dari terbenamnya matahari. Dan Yom Kippur sendiri jatuh pada tanggal 10 bulan Tishrei pada kalender Yahudi. Kalau kita lihat dari kalender Masehi 2020, maka Yom Kippur jatuh pada tanggal 27 September sampai tanggal 28 September 2020. Tisha B'Av adalah hari berkabung bagi orang Yahudi. Ini sama dengan Yom Kippur, mereka juga punya durasi 25 jam puasanya. Kegiatan puasa ini jatuh pada tanggal 9 Ab dari kalender Yahudi. Kalau kita lihat dari kalender Masehi 2020, maka Tisha B'Av jatuh pada tanggal 29 Juli sampai tanggal 30 Juli 2020. Pada saat puasa, mereka tidak diperkenankan makan dan minum, mereka tidak diperkenankan berhubungan seks, mereka tidak diperkenankan untuk memakai sepatu kulit, dan khusus untuk Yom Kippur, mereka tidak diperkenankan untuk menggosok gigi. Ya, oke. Buddha. Pada umumnya orang Buddha melakukan puasa pada hari yang disebut Uposatha. Uposatha sendiri artinya adalah berdiam diri dalam keluhuran di wihara. Dalam penanggalan Buddhis, 1 bulan itu terdapat 4 hari Uposatha, tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, dan tanggal 22. Dalam berpuasa, umat Buddha juga melakukan beberapa kebajikan seperti menjunjung orang tua, menghormati petapa dan brahmana, mengikuti puja bakti, bermeditasi, dan juga mereka mendengarkan dan mendiskusikan dhamma. Sekaligus mereka juga melakukan 8 sila atau disebut sebagai Uposatha atau sila. Konghucu mempunyai 2 jenis puasa. Yang pertama adalah puasa rohani. Puasa rohani itu adalah mereka menahan diri mereka atau menjaga diri mereka dari godaan-godaan yang dianggap sebagai asusila. Lalu yang kedua adalah puasa jasmani. Puasa jasmani ini jatuh pada bulan Imlek, dan pada bulan Imlek ini mereka berpantang makan daging, dan itu pun secara bertahap. Ada yang sehari, ada yang 2 hari, dan seterusnya. Pada tanggal 8 bulan pertama Imlek, mereka melakukan puasa penuh dari jam setengah 6 pagi sampai jam 10 malam. Hindu menyebutnya sebagai upawasa. Pertama adalah puasa Siwaratri. Siwaratri adalah hari raya orang Hindu yang dirayakan pada setahun sekali untuk memperingati turunnya Dewa Siwa. Dalam hari raya ini mereka melakukan 3 hal. Yang pertama, upawasa. Upawasa mereka tidak boleh makan dan tidak boleh minum selama 24 jam. Dan 12 jam pertama mereka boleh makan nasi putih saja dicampur dengan garam dan juga minum air putih saja tanpa ada gula.
Yang kedua adalah monobrata. Monobrata adalah mereka tidak boleh bicara selama 12 jam, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Yang ketiga adalah mejagra. Mejagra artinya begadang. Mereka bergadang selama 36 jam. Yang kedua adalah puasa nyepi. Puasa nyepi mereka lakukan selama 24 jam, dan selama 24 jam itu mereka melaksanakan yang disebut namanya catur brata, yaitu mereka melakukan amati geni, amati karya, amati lalungan, dan amati lalalungan. Yang ketiga adalah puasa penebusan dosa. Dalam umat Hindu, mereka melakukan puasa ini selama 3 hari dengan beberapa tingkatan-tingkatan tertentu. Yang terakhir adalah puasa purnama, dan dalam puasa ini mereka lakukan tanpa makan dan tanpa minum sama sekali, mulai dari fajar bertemu sampai fajar keesokan harinya. Kristen. Di dalam Kristen ada puasa Prapaskah. Puasa ini dilakukan selama 40 hari oleh Katolik dan 50-55 hari oleh Ortodoks. Disebut sebagai Prapaskah karena puasa ini dilakukan sebelum hari Paskah atau hari wafatnya Yesus Kristus. So guys, puasa wajib tidak dimiliki satu agama saja, ternyata semua agama memiliki puasa wajibnya yang telah mereka tentukan hari-harinya. Tetap jaga toleransi, saling menghargai dan menghormati. It's me James Dove, see you until the next video.